hal-hal, amalan-amalan yang boleh jadi kita lihat seperti biasa, namun ternyata dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dia tidak disukai sekalipun dia tidak mengandung dosa. Dalam kaidah fikih, satu amalan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun tidak mengandung dosa, maka ia diistilahkan dengan nama makruh. Makruh. Dari kata kariha yakrahu kurahan makruhan. Sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala namun sekalipun ia tidak mengandung dosa. Para ulama memberikan turunan beberapa aktivitas yang khususnya seringkali terjadi di bulan Ramadan, namun ia dipandang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun Anda tidak berdosa saat melakukannya. Pertama, disebutkan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi di kitabnya Syu'abul Iman di bagian ketiga, kita lihat di nomor hadis 1437 adalah amalan yang disebut dengan tidur. Banyaknya tidur di hari-hari Ramadan yang seringkali dilakukan oleh sementara orang dipandang oleh ulama sebagai bagian yang makruh. Sementara orang berdalih disebutkan dalam hadis ini mengambil satu riwayat dari Sulaiman bin Amr an-Nakhai menyebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niyamus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Saudaraku, penting Anda ketahui bahwa kualitas hadis ini dinilai oleh para ulama hadis sebagai kualitas yang sangat sekali lemah. Bahkan ada sebagian ulama yang menyebut perawinya bernama Sulaiman bin Amr an-Nakhai sebagai seorang pendusta, sehingga hadisnya disebut dengan hadis maudhu', hadis palsu yang tertolak. Karena itu, bagian pertama yang disampaikan oleh para ulama, jangan sampai Anda isi sampai hari ke-16 ini dengan aktivitas yang tidak bermutu. Anda memang tidak berdosa kalau Anda perbanyak tidur saat hari-hari puasa. Tapi sayang, ada amalan yang mungkin Anda banyak tinggalkan. Peluang untuk tilawah, peluang untuk berzikir, peluang untuk berinteraksi dalam kebaikan. Maka jika Anda isi dengan banyak tidur, dosa tidak diraih, tapi Anda tidak mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Amalan kedua disebutkan juga oleh para ulama, saat datang bulan Ramadan, seringkali ada sementara orang yang merasakan haus yang sangat dalam, kemudian dia mencoba untuk berinteraksi dengan air secara berlebihan. Ada yang banyak berkumur-kumur, ada yang banyak kemudian mandi, bahkan tidak sedikit orang yang sering berenang dan sebagainya. Maka pada bagian yang kedua ini pun, para ulama menyarankan, jika sudah tiba perasaan haus mendalam, tidak salah bagi Anda kalau ingin sekedar berkumur-kumur. Tapi memperbanyak kumur-kumur di siang-siang Ramadan bisa menyebabkan potensi yang sangat besar air masuk ke dalam kerongkongan Anda sehingga menyebabkan batalnya puasa. Karena itu, bagian kedua, para ulama memandang banyaknya kumur-kumur atau interaksi dengan air yang berlebihan itu bisa menyebabkan hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala saat Anda mengerjakan yang demikian. Ketiga, mohon maaf khusus bagi para ibu yang menyiapkan bukaan puasa, yang menyiapkan hidangan menjelang berbuka, maka disarankan oleh para ulama tidak Anda mencoba atau mengecap bagian masakan yang akan Anda hidangkan atau sekedar memperbanyak menghirup baunya makanan sehingga sampai terasa ke kerongkongan. Itu bisa menyebabkan batalnya puasa jika memang ada hal-hal yang Anda rasakan, tapi minimal tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun Anda tidak dosa melakukannya. Saudaraku, dimanapun Anda berada, tiga hal ini hanya contoh untuk bisa kita perhatikan dengan amalan Ramadan kita agar bisa berkualitas. Ambil contoh ini untuk meningkatkan motivasi kita. Jangan sampai Anda kerjakan ibadah Ramadan dengan hal-hal yang sia-sia yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.